Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Alhamdulillah senang sekali rasanya hari ini bisa kembali menyapa teman-teman semua di AFH Channel. Perkenalkan teman-teman, nama saya Adi Fikri Humaydi. Saya pemilik dari AFH Channel sekaligus owner Mihar Store Pandeglang, toko yang menjual beraneka macam pakaian anak. Pada kesempatan hari ini, saya ingin membahas tentang sesuatu yang mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang saat ini mungkin kepikiran mau buka bisnis. Kita akan membahas temanya pada hari ini adalah bagaimana langkah-langkah memulai bisnis dari nol. Dari nol ya, bukan tanpa modal. Karena ketika kemarin berbicara bisnis tanpa modal, saya memberikan tips bisnis tanpa modal. Rame juga yang komen. Ada yang bilang nggak mungkin, ada yang bilang mustahil. Pokoknya berbagai macam tanggapan yang positif dan negatif. Walaupun sebenarnya di dunia ini, dalam kehidupan kita, mungkin saja bisnis tanpa modal. Kalau mungkin kita punya relasi teman yang dia kaya, yang bisa memodali kita tanpa kita harus mengeluarkan modal. Dan itu pernah terjadi sama saya. Makanya saya berani berbicara bisnis tanpa modal. Sangat bisa. Bisa sekali teman-teman. Dan saya sudah membuktikannya. Oke, walaupun bukan itu sebenarnya yang ingin saya bahas. Saya ingin membahas benar-benar step by step bisnis dari nol. Memulai bisnis dari nol. Dari yang tadinya tidak tahu, menjadi tahu. Yang tadinya nggak berani, ragu-ragu untuk memulai, jadi ada keberanian untuk memulai. Oke? Simak videonya sampai selesai. Jangan kemana-mana. Cara memulai bisnis dari nol. Yang pertama yang harus dilakukan adalah siapkan model bisnis. Model bisnis itu apa sih? Model bisnis itu adalah bentuk bisnis kita mau seperti apa. Apakah menjual produk atau menjual jasa? Bentuk pemasarannya mau seperti apa? Apakah bentuk penjualan langsung kepada konsumen? Ataukah membentuk tim kemitraan seperti membuka distributor, keagenan, reseller, atau afiliator? Itu namanya model bisnis. Yang kedua, setelah menyiapkan model bisnis adalah penting untuk menyiapkan modal. Nah, jadi modal itu bukan yang pertama. Modal itu paling tidak yang kedua, setelah kita tahu model bisnisnya mau seperti apa. Jangan sampai kita jor-joran modal di awal, tapi ternyata kita tidak tahu model bisnis kita itu seperti apa. Ini sebuah kecerobohan menurut saya. Yang ketiga, setelah kita menyiapkan modal, yang ketiga yang harus dilakukan adalah lakukan riset pasar. Ini penting untuk para pebisnis pemula. Jangan sampai kita jualan produk atau jasa, ternyata produk atau jasa kita tidak dibutuhkan oleh pasar, tidak dibutuhkan oleh lingkungan kita. Otomatis produknya nggak laku, jasa kita nggak kepake, bisnis kita bisa layu sebelum berkembang. Ini bahaya. Makanya penting lakukan riset pasar. Nah, lanjut dari yang ketiga, setelah melakukan riset pasar, silakan teman-teman tentukan produknya. Apakah mau jualan produk, mau jualan jasa? Ketika jualan produk berbagai macam jenisnya, banyak. Ketika bicara pakaian saja, pakaian banyak macamnya. Ada pakaian laki-laki, pakaian perempuan, pakaian anak-anak. Jadi menentukan produk setelah melakukan riset pasar. Yang keempat, setelah menentukan produk atau jasa yang akan kita jual, yang akan kita tawarkan, penting bagi seorang pengusaha mampu melakukan manajemen waktu yang baik. Seorang pebisnis harus pandai memanage waktunya dengan baik. Kapan waktunya promosi, kapan waktunya bikin konten, ini penting di manage waktunya dengan baik dari mulai pagi bangun tidur sampai ke mau tidur. Yang keenam, yang sering banyak terjebak terutama para pebisnis pemula. Apa itu? Mengelola keuangan dengan baik. Kita harus bisa memisahkan mana modal, mana keuntungan. Jangan sampai baru dapat keuntungan sedikit, kita sudah jor-joran belanja. Ternyata yang dibelanjakan uang modal. Akhirnya untuk up kembali bisnisnya sulit karena modalnya sudah kepake. Jadi belajar mengelola uang dengan baik. Oke, lanjut. Yang ketujuh, fokus pada satu bisnis. Ini penting nih, para pengusaha pemula, para pebisnis pemula biasanya nggak tahan dengan godaan. Melihat orang lain rame bisnis ini, ikut. Melihat teman kita rame dengan bisnisnya, kita ikut. Gampang tergoda dengan ramainya bisnis orang lain. Fokus saja dengan bisnis kita. Tingkatkan pemasaran, baguskan konten jualan kita, fokus pada satu bisnis yang kita jalankan. Yang sudah kita tentukan di awal kita mau bisnis apa. Yang kedelapan, terus belajar hal-hal yang baru. Penting bagi seorang pengusaha atau entrepreneur, belajar hal-hal yang baru yang mungkin tidak kita ketahui sebelumnya. Belajar mengelola waktu, belajar memanage keuangan, termasuk belajar public speaking, hal-hal yang baru yang tadinya kita tidak ketahui.
Yang kesembilan, tingkatkan kualitas diri dan kualitas produk jualan kita. Bisnis itu bukan ilmu sekali jadi, yang begitu nyemplung kita langsung bisa berhasil. Enggak, bisnis itu step by step. Bisnis itu belajar yang tidak pernah mengenal kata akhir. Makanya penting bagi seorang pengusaha untuk selalu meningkatkan kualitas diri dan kualitas bisnisnya, kualitas produknya, kualitas layanannya. Ini penting dilakukan oleh seorang pengusaha. Oke, lanjut yang ke-10. Lihat peluang bisnis. Rajin-rajin mencatat, rajin-rajin memperhatikan sekeliling kita. Ada peluang, masuk. Ada peluang, ambil. Pokoknya seorang pengusaha, seorang pebisnis harus pintar melihat peluang yang ada di sekelilingnya. Yang ke-11, yang terakhir, yang penting dilakukan oleh pengusaha, dilakukan secara berkala dan bertahap adalah evaluasi bisnisnya. Bisa 1 pekan sekali, 2 pekan sekali, atau mungkin 1 bulan sekali. Yang penting evaluasi itu harus selalu ada. Oke teman-teman, kira-kira seperti itu step by step atau langkah memulai bisnis dari nol. Bantu channel ini agar terus berkembang dengan mengklik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih, saya Adi Fikri Humaydi, owner dari Mihara Store Pandeglang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.